Polri lengkapi pelimpahan berkas kasus mafia migas ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Sebelumnya, Mabes Polri telah melimpahkan berkas perkara 3 tersangka lainnya. 2 tersangka dalang penyelewengan bahan bakar minyak bersubsidi di Kepulauan Riau Senin siang diserahkan ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Mabes Polri menyerahkan Ahmad Mahbub alias Abob dan adiknya Diwen Korea. Berikut berkas perkara dan barang bukti uang tunai $17.000 Singapura serta cek senilai 1,6 miliar rupiah. Penyidik Polri juga menyerahkan data penyitaan aset berupa kapal tanker, 4 unit rumah toko, 2 unit mobil dan tanah 400 hektar. Pihak Kejaksaan akan menitipkan kedua tersangka di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru. Bersama berkas 3 tersangka sebelumnya, pihak Kejaksaan akan melimpahkan berkas Abob dan Niwen ke pihak pengadilan untuk segera disidangkan. Dalam kasus ini yang kami terima dari pihak Mabes Polri sudah 5 orang, yaitu atas nama Dunun, atas nama Arifin Ahmad, atas nama Yusri. Kemudian hari ini 2 orang tersangka datang, yaitu atas nama Ahmad Abob dan atas nama Niwen Hairia. September lalu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan bersama Bareskrim Polri mengungkap kasus penyelundupan bahan bakar ilegal. Kasus ini terkuak setelah PPATK menemukan rekening gendut milik Niwen Khairia, seorang pegawai negeri di lingkup pemerintahan Kota Batam. Niwen memiliki rekening 1,3 triliun rupiah, hasil pencucian uang dari bisnis ilegal bersama pengusaha kapal Ahmad Mahbub atau Abob. Komplotan ini membeli minyak mentah dengan harga murah dari Pertamina. Saat pengiriman, minyak disedot menggunakan kapal milik Abob, kemudian dijual ke Singapura. Minyak olahan kemudian dikirim kembali ke Indonesia dengan harga tinggi. Polisi sudah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini, yaitu pengusaha minyak Ahmad Mahbub, PNS Kota Batam Niwen Khairia, pengawas senior PT Pertamina Region 1 Tanjung Uban Yusri, oknum prajurit TNI AL Dunun dan Arifin Ahmad. Oki Sulistyo melaporkan untuk NET. Kita ke informasi selanjutnya, Kejaksaan Agung RI berencana menarik jaksa yang saat ini bertugas di KPK. KPK memprotes hal ini karena penerimaan jaksa baru tidak semudah membalikkan tangan. Berencana membentuk Satuan Tugas Anti Korupsi, Kejaksaan Agung akan menarik jaksa KPK. Kejagung juga beralasan dari 94 jaksa yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi, masa kontrak 4 jaksa telah kedaluarsa. Kejaksaan tentu ditarik jaksa di sana tanpa pengganti. Jadi untuk prioritas yang sudah habis masa kontraknya, kita siapkan penggantinya untuk mutasi dan penyegaran lebih lanjut. Meski tidak menyebut jumlah jaksa yang akan ditarik, Kejagung menyilahkan KPK untuk mengambil jaksa baru dari 9.000 jaksa yang ada di seluruh. Komisi Pemberantasan Korupsi memprotes penarikan jaksa yang bertugas di KPK. Pemilihan jaksa baru bukan perkara mudah karena proses seleksi KPK yang super ketat. KPK pernah dijanjikan suplai jaksa tanpa batas. Ketika itu Pak Basrif selalu menyatakan, kalaupun KPK kekurangan, kita akan mensupport, memberikan jaksa sebanyak-banyaknya karena kita punya cadangan jaksa yang banyak. Bahkan ada biasa yang kerjanya sedikit. Makanya saya kaget lagi. Tiba-tiba ada informasi bahwa kekurangan jaksa. Jadi mana yang benar nih? Jaksa Agung Prasetyo pernah membantah wacana penarikan jaksa KPK. Ia berdalih membutuhkan jaksa yang pernah bertugas di KPK untuk memperkuat tim pidana khusus. Sejak berdiri pada 2004 hingga kini KPK masih mengandalkan 94 jaksa dari Kejagung untuk penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan kasus korupsi. Saat ini 4 jaksa telah habis masa kontraknya. 4 orang sedang menjalani proses perpanjangan kontrak dan ada 22 orang yang baru menjalani masa kontrak kerja pertama. Tim Liputan melaporkan.